Di dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya disebut Ishgibohayil. Kenapa ya penulisnya nggak langsung memberikan label itu ya? Maksudnya apakah memang dia perlu earn itu dari pembaca? Apakah karena dia orang Moab? Boas pun sudah mendengar tentang Ruth sebelum dia bertemu. Ketenarannya mendahului orangnya gitu kan ya. Menarik ya, kalau kita mau melihat relasi seseorang dengan Tuhan itu seperti gimana, kita bisa lihat dari bagaimana dia interaksi dengan orang. Selamat bergabung kembali di podcast Bible Delight. Saya Pendeta Rudi ditemani oleh rekan saya Samuel dan Lisa. Kami akan kembali membahas kitab Ruth dan melanjutkan pembahasan di pasal kedua. Ruth pasal 1 itu diakhiri dengan kisah di mana Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem. Kembali ke Bethlehem itu bukan cuma hanya karena ada masalah makanan di situ, tapi penulis mengatakan karena di sana Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah memberikan makanan dengan panen yang dihasilkan. Bagi Naomi, kembali ke Bethlehem itu ya seperti pulang kampung. Tapi bagi Ruth, ini sesuatu yang perjalanan yang baru, satu kisah yang baru. Pergi ke Bethlehem itu berarti dia meninggalkan semua yang ada pada dia sebelumnya, dan dia memulai sesuatu yang baru di mana dia menaruh hidupnya di bawah naungan sayap Yahweh, Allahnya Israel gitu ya. Maka ini satu perjalanan yang baru yang tidak tahu ekspektasinya sampai kemana, apa yang akan terjadi. Maka kita akan lanjutkan dengan pembahasan di pasal 2, bagaimana penulis mulai menuliskan apa yang Allah lakukan terhadap Naomi dan Ruth setelah mereka kembali ke Bethlehem, bagaimana Yahweh, Allah Israel, menyatakan dia sebagai Allah yang melindungi dan memelihara kedua wanita tersebut. Baik, kalau kita perhatikan pasal 2 ayat pertama, penulis memberikan satu introduksi. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Dikatakan seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Gitu ya. Jadi diperkenalkan langsung. Ada karakter yang baru, yaitu Boaz. Dan dikatakan dia itu saudaranya Elimelek. Gitu ya. Yeah. Kalau kalian membaca pasal kedua ini, kira-kira kalau kalian ditanya, coba simpulkan dengan mungkin 2-3 kata atau apapun label yang akan kalian berikan kepada satu karakter yang disebut Boaz ini. Kira-kira label apa yang cocok buat dia? Yang bertanggung jawab. Orang yang memegang tradisi. Memegang tradisi dalam hal apa? Kita lihat ya dari Boas ini banyak hal dia punya referensinya itu ke tradisi atau mungkin Taurat dalam hal ini. Okay. Dia cara bertanya, cara dia mengucapkan salam, cara dia memberikan arahan kepada pegawainya, cara dia ya berespon dan segala macam. Dia kayak punya perspektif itu kayak sangat kuat dari entah tradisi atau Taurat ya, kalau saya sih Taurat ya. Jadi itu kayaknya dia bisa relevan sekali gitu di hari itu. Dan konteksnya kan baik lagi ini kan hakim-hakim di mana chaos, ada banyak kekacauan. Tapi kok bisa ada orang yang ya dia berkecukupan ya, dia punya ladang, tapi dia tetap punya perspektif Taurat di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya kurang tahu apa, tradisi atau disimpulkan orang Yahudi yang saleh. Ya, mungkin itu kali ya, Yahudi ya, orang Yahudi saleh. Ya. Tapi kita tahu ya, kadang-kadang kata-kata itu sangat terbatas di dalam kita bisa mengekspresikan apa? Karakteristik seseorang. Kita mungkin mengatakan dia orang baik, orang kaya, orang pintar. Dan mungkin kita kesulitan memakai istilah-istilah yang tepat untuk menyatakan satu pribadi secara keseluruhan. Sebenarnya penulis sudah melakukan itu. Penulis kan mengatakan dia seorang yang kaya raya dalam terjemahan bahasa Indonesia gitu. Apakah kalimat ini cukup untuk menggambarkan Boaz? Sepertinya enggak ya? Tadi ngomong saleh dan segala macam. Di dalam bahasa Ibraninya, bahasa aslinya disebut dipakai istilah Ishgibohayil.
Is itu kan laki-laki atau pria gitu ya. Nah, Gibor Hail ini punya makna yang sangat limpah. Gibor Hail itu bisa menggambarkan seorang laki-laki yang kaya raya, seorang yang kuat dan berkuasa, seorang yang pemilik tanah, seorang yang bahkan dikatakan pahlawan. Bisa juga seseorang yang memiliki kompetensi, keahlian, atau bijaksana. Bisa juga. Ada juga yang menafsirkan ini gambaran seseorang yang ada di dalam upper class society, masyarakat yang di tingkat atas. Jadi Gibor Hail itu limpah maknanya. Kalau kita ingat misalnya Gideon waktu di kitab Hakim disebut ini Ish Gibor Hail. Maksudnya dia apa? Dia pahlawan gagah perkasa yang berjuang gitu, yang melawan musuh-musuhnya. Tapi kita tahu dalam konteks Boas kan dia bukan dalam konteks peperangan. Jadi kita nggak menggambarkan dia sebagai prajurit yang perkasa berperang. Jadi kira-kira apa mau menjelaskan kata ini? Yang pasti ya seorang yang kaya raya itu hanya satu bagian kecil dari siapa itu Boas. Maka kalau kita baca seluruh kisah Boas, baru kita bisa simpulkan ternyata ini karakter yang banyak sisi yang sangat-sangat menarik. Ya dia kaya, iya dia pemilik ladang. Dia pemimpin yang baik nggak? Iya, dia memberkati pekerja-pekerjanya. Cara dia berinteraksi dengan Ruth itu menunjukkan seseorang yang sangat bijak, sopan. Bahkan bagi saya sangat menghargai pihak lawan bicaranya dia. Seakan-akan satu karakter yang ideal gitu ya. Yang kayak sempurna, yang bagus. Maka kalau ditanya saya, bagaimana menjelaskan Boas? Saya mau mengatakan lelaki yang saleh dan terpandang, itu juga kayaknya terbatas. Kalau di ESV menerjemahkan worthy man. Kan ya. Tapi menarik ada satu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan dia seorang yang kaya dan terpandang. Kaya dan terpandang. Ya, terpandang mau menunjukkan ya dia ada reputasi di masyarakat. Nanti kalau di pasal 4 kan kita melihat bagaimana dia juga dihormati para penatua-penatua. Tapi yang menarik dari karakteristik Boas ini ya kita bisa melihat dari cerita ini untuk menunjukkan dia seorang yang memiliki karakter yang agung, dia tuan yang memperlakukan pekerjaannya dengan baik, dia pemimpin yang kita bisa teladani, misalnya. Banyak aspek yang kita bisa bahas ini. Ya. Waktu dia datang ke ladang dan dia berbicara dengan ini, dia menyapa pekerjanya, penyabit-penyabit itu kan dia mengatakan ini. Mungkin kalau dalam bahasa istilah kita shalom gitu. Ya. Tuhan memberkati engkau dan pekerjanya juga merespon dengan Tuhan kiranya memberkati engkau gitu. Itu satu relasi yang sangat indah. Saya waktu memikirkan Boas ini ada satu gambaran shalom yang indah antara dia yang memiliki ladang, berinteraksi dengan para pekerjanya. Dan ini sesuatu karakter yang baik, maka disebut Ish Gibor Hail. Jadi nggak cukup diterjemahkan sebagai kaya raya gitu. Kalau kita pikirkan aspek seperti ini seringkali di dunia kuno atau mungkin sekarang juga itu menggambarkan seseorang yang punya karakter yang agung, nobel. Dan bayangkan ini sudah dimulai di ayat pertama, ayat pertama dan nanti dijelaskan oleh penulis melalui ini ya bagaimana Boas itu berinteraksi. Bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana gesture dia. Saya lihat gesture itu sangat penting juga di dalam menggambarkan siapa itu Boas. Iya, ini mungkin mau lanjut ya. Tadi kan udah dikatakan Boas itu memberkati para pegawainya gitu ya. Jadi sesuatu yang kayaknya jarang gitu. Maksudnya sapaan ke pegawai di zaman modern kita gitu ya. Zaman ini saya nggak tahu ya apakah masih ada ya
bos gitu yang ngomong ke pegawainya, ya Tuhan besertamu gitu, atau ya misalkan saya kurang ngerti juga kalau di Gary apakah Kita Ada say hi salam. aja, say hi. Bahkan nggak bilang shalom gitu. ya apakah memang ini budaya atau sebetulnya dia ada perspektif apa gitu ya sehingga dia bisa mengatakan ini. Jadi ada ya pengen lebih tahu sih sebetulnya kenapa dia bisa mengucapkan Iya, seperti itu. menarik ya. Kalau kita misalnya mau melihat relasi seseorang dengan Tuhan itu seperti gimana, kita mungkin bisa lihat dari bagaimana dia interaksi dengan orang. Interaksi dia dengan orang, cara dia memperlakukan orang, gesturnya dia, kan cuma itu yang bisa kita lihat kan. Dan itu seringkali tanpa kita sadar itu juga merefleksikan bagaimana dia berrelasi dengan Tuhan. Ya mungkin orang bisa mengatakan shalom sebagai satu kebiasaan budaya gitu ya. Kayak kita kakek regional ke Indonesia bagian timur, terus waktu kita bilang shalom, otomatis jawab damai di hati. Oh iya. Itu sesuatu budaya yang mereka sudah hidupi, yang ya pasti diwarnai oleh kekristenan. Dan mungkin orang simply menjalankan itu sebagai kebiasaan kebudayaan. Ya. Tapi itu pun satu budaya yang positif, kan? Yang mungkin kita sebagai orang yang bahkan modern dan sekuler itu terlalu mengabaikan hal itu. Ya. Mengucapkan salam kepada orang dengan menyatakan shalom itu kan berarti kita menginginkan ya sesuatu yang baik, yang damai, yang utuh bagi orang tersebut. Ya bahkan kayaknya kalau nanyain kabar gitu, gimana kabarmu? Ngejawabnya pun juga kayaknya baik gitu. Oke. Jadi ya saya kurang mempelajari ya konteks di sini gimana. Cuma memang kalau ngelihat dari komenterinya, bahkan di zaman ini nggak terlalu common memberikan salutation Lord, Tuhan besertamu ke pegawai gitu. Oke. Jadi kalau saya baca komentarnya, jadi itu menunjukkan satu karakter yang mungkin dia punya satu kesadaran ya. Kalau saya lihat dia punya satu kesadaran bahwa kesehariannya dia itu ya itu sangat ya saleh ya. Dia sangat mengingat Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini saya rasa memang karakter yang ya bukan main-main lah, bukan orang biasa sih. Mungkin karena itu ESV menerjemahkan sebagai worthy man, seseorang yang layak untuk dihormati. Mungkin, saya nggak tahu filosofi yang terjemahan. Tapi ya aspek ini, salah satu aspek juga ini mungkin kecerdasan penulis di dalam memaparkan siapa itu Boaz. Ya. Dia mulai dengan istilah is Gibohayil, habis itu dia paparkan ini karakter yang seperti apa. Seakan-akan dia mempersiapkan kita sudah menerima ini sesuatu yang seseorang yang positif, seseorang yang ideal, yang akan berperan di dalam kisah yang Allah hadirkan di dalam cerita Rut ini. Pertanyaannya adalah, apakah pertemuan dua karakter ini adalah pertemuan dua karakter pribadi yang mempunyai keseimbangan di dalam karakter mereka? Kalau satu itu disebut Is-Gibohayil yang diangkat begitu indah, Rut itu bagaimana? Apakah ini partner yang seimbang, yang sepadan? Atau jangan benar-benar complang gitu? Kalau dilihat latar belakangnya, seperti jomplang. Perempuan Moab, gitu. Yang bukan orang Israel kan. Dan nggak ditulis apa prestasinya juga kan si Ruth-nya gitu. Kecuali dia setia. Kecuali adalah maksudnya jadi kalau di mata awam gitu, ya sepertinya beda ya. Kayak bukan tandingannya. Bukan tandingannya. Saya kurang tahu ya apakah saya bias ya. Maksudnya kan Ruth ini kan kitab yang udah sering dibaca, langsung kayak perspektifnya Ruth, langsung positif gitu. Atau waktu kecil pernah
nonton telenovela yang pembantu sama apa anak Menantu. dari orang kaya itu. Ternyata ini menantu ideal dari semua mertua. Ya, saya kurang tahu ya. Tapi kalau hanya sebatas ini kan di pasal 2 ya. Kalau kita mau ngeliat perjalanan Ruth ya, saya agak kagum dia bisa bicara ke Naomi. Dia ninggalin orang tuanya, dia ninggalin bangsanya, dia ninggalin Tuhannya di Moab itu, dan dia benar-benar bisa ngomong ya, bangsamu bangsaku, Tuhanmu Tuhanku. Dan di sini di pasal 2 dia datang kan, dia bilang sama Ruth kalau saya akan pergi ya, apa gimana ya kata-kata eksaknya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Ya, dan ternyata kalau di pasal 2 ini kalau di bahasa Inggrisnya glean ya. Kalau cuma di sini kan memungut jelai ya. Jadi memungut jelai itu berulang kali disebutin gitu ya. Jadi sesuatu yang sangat sederhana, dan dia punya pikiran ya udah, apa yang saya bisa kerjakan saya kerjakan gitu. Jadi bukan perempuan yang kayak ya udah kayak udah keadaan kayak begini gitu, dia ya udah gimana ya, bukan orang yang seperti nggak punya planning gitu. Dia kayak tahu apa yang harus dia lakukan, padahal ini tempat yang baru gitu ya. Nah, saya nggak ngerti apakah Naomi pernah nyeritain, karena kan di hukum Taurat pun kan kasih ruang ya untuk orang miskin itu bisa memungut jelai gitu. Dan itu pun juga yang Boas kan, udah itu yang jelai jatuh-jatuh justru dibanyakin gitu kan. Jadi kayak ada kesannya kayak udah ambil nih gitu kan gitu. Jadi, tapi di sini yang saya lihat si Ruth ini dia bukan perempuan yang biasa juga sih. Jadi memang kalau dari status sosial ya sepertinya dia jomplang sekali sama Boas ya. Tapi ya itu kan yang tadi Pak Rudi bilang ya, maksudnya kaya itu kayaknya kurang cukup gitu loh untuk dimasukin ke Boas gitu. Dan saya rasa di dalam perspektif bagaimana Ruth berkata-kata, dia ngambil keputusan, dia ikut, bahkan udah di dalam tempat baru, dia bisa ngomong, dia yang nyodorin, udah saya pergi deh, saya pergi ke ladang, saya mau mungut bulir gitu. Itu nggak gampang loh ya, maksudnya kita dalam keadaan yang terpuruk, dia bisa langsung taking action gitu. Itu saya rasa kayak ini bukan orang yang biasa juga ya. Tapi penulis itu nggak kasih label kepada Ruth gitu ya. Dia kasih label kepada Boas, is Gibel Hair, tapi nggak kepada Ruth. Sebenarnya kalau ada contekannya, nanti labelnya dikasih di pasal 3. Baru di pasal 3 ayat 11 kan. Coba kita lihat loncat sedikit, pasal 3 ayat 11. Dan itu bukan dikatakan oleh penulis, tapi ucapan dari Boas ya. Ayat 3, pasal 3 11. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, segala yang kukatakan itu akan kulakukan, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Jadi Boas itu cuman mengutarakan apa yang ngomongin oleh masyarakat umum kan ya. Seakan-akan masyarakat umum itu sudah menilai dan mencap dan memberikan ini ya satu kategori buat Ruth itu orang seperti apa. Dan LAI menafsirkan itu sebagai perempuan yang baik-baik. Mau tahu bahasa Ibraninya? Bahasa Ibrani adalah Isha Hail. Itu menunjukkan Isha itu perempuan. Hail itu mirip dengan tadi yang kita ngomong Boas itu sebagai Ish Gibel Hail gitu ya. Jadi Hail itu mau menggambarkan apa? Menggambarkan kalau Boas itu seorang pria yang saleh, yang kaya, yang terpandang, yang baik. Ruth juga begitu. Dan semua masyarakat mengakui itu. Tapi penulis itu tidak kasih label. Beda waktu dia memperkenalkan Boas kan. Jadi seakan dia memperkenalkan Boas itu orang seperti ini, nanti kamu lihat ya dari apa yang dia katakan, dia kerjakan, dia ini. Tapi si Ruth itu enggak, itu sudah dilihat
dia bagaimana berinteraksi, komitmen dia, perlakuan dia terhadap Naomi, terus dia bab pasal kedua ini bagaimana dia berinisiatif untuk bekerja dan sebagainya. Istilah ini, Yishahail, itu muncul di Amsal pasal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi istri yang cakap ini dalam bahasa aslinya juga pakai asset hire. Asset itu punya akar kata dari Isha gitu. Jadi seakan-akan ada koneksi antara siapa itu Ruth sebagai wanita bijak yang ditulis di Amsal pasal 31. Kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya Amsal 31 ayat 10, wanita bijak ini atau istri yang cakap ini digambarkan seperti apa? Dia berharga daripada permata. Terus kita perhatikan ayat 2. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya, ia tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, ia senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanan, ia bangun kalau masih malam, dan sebagainya. Gambaran wanita bijak itu menarik di sini. Gambaran wanita bijak ini ternyata bukan selalu identik dengan, oh dia pintar, atau dia bijaksana, dia bisa mengambil keputusan yang tepat, enggak. Tapi ada karakteristik seperti dia rajin bekerja, sampai masih malam dia sudah bangun siapin makanan, dia memberi sebuah ladang, dan dia dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya, dia ikat pinggang. Jadi ada gambaran satu wanita yang rajin bekerja, satu wanita yang tidak takut susah, dan itu menjadi berharga bagi suaminya. Kalau kita bandingkan sama Ruth ya. Iya. Tadi karangan Ruth itu kan dia yang berinisiatif untuk bekerja. Iya. Dia mengambil inisiatif untuk bekerja. Habis itu dia juga sangat tahu posisi dia, humble waktu dia berhadapan dengan Boaz. Dia bahkan ya dikagetkan dengan kebaikan Boaz kan. Betapa dia merasa dia mendapatkan satu anugerah belas kasih yang besar dari Boaz. Dan dia dikatakan sangat bertekun. Iya. Dia sangat tekun bekerja gitu. Iya. Jadi gambaran Ruth itu sebagai gambaran wanita bijak di Amsal 31 itu sangat tepat. Maka disebut Yishahail. Kenapa ya penulisnya nggak langsung memberikan label itu ya? Maksudnya apakah memang dia perlu earn itu dari pembaca sehingga pada akhirnya disimpulkan oleh Boaz, tapi itu pun dari perkataan masyarakat di mana Boaz langsung dikasih gitu title-nya itu. Apakah karena dia orang Moab gitu, jadi untuk pembaca nggak bisa langsung mesti diuji dulu. Nggak bisa langsung diterima begitu kalau langsung kayak dikasih label atau. Cuma memang kayaknya highlight di sini kan dari Ruth ya dan Naomi ya. Jadi kayak memang sepertinya kayak bukan bermaksud untuk ngasih predikat tertentu ya ke Ruth ya. Jadi kayak lagi mau, orang kan ada yang mungkin pengambilan kesimpulan itu kan ada yang deduksi, ada yang induksi gitu kan. Kalau deduksi kan langsung dikasih tahu di awal, terus baru nanti dikasih penekanan atau pembuktiannya di belakang kan. Kalau saya lihat ini justru lebih yang kayak induksi gitu ya. Jadi dia tidak mau memberikan satu predikat di awal gitu. Karena memang ini cerita tentang Ruth gitu. Bukan cerita tentang Boaz. Kalau mau nyeritain Boaz juga kayak jadi terlalu lama mungkin ya. Saya nggak ngerti juga. Dia induksi dulu gitu kan. Waduh, ini Boaz kayak spekulasi. Saya spekulasi nih. Saya nggak ngerti ya. Jadi kayaknya memang karena main karakternya Ruth, jadi dia lebih pendekatannya kayak nyeritain Ruth dari awal, cara dia ngambil keputusan, cara dia kata-kata dia di awal sama Naomi dan segala macam. Jadi seakan-akan jadi kayak alurnya seperti itu ya. Jadi bahkan yang tadi Pak Rudi bilang itu menarik juga ya. Bahkan
Nah, di sini YSV bilang worthy woman kan. Kalau Yeah, tadi kan worthy worthy woman, man gitu yes. ya. Yeah. Jadi worthy man sama worthy woman gitu. Bahkan worthy woman ini nggak disebutin dari narator, disebutinnya dari Pengakuan orang. iya pengakuan orang gitu. Jadi sepertinya kayak ya ini nyeritain Ruth dan bagaimana orang-orang sekitarnya ngelihat dia gitu ya. Jadi itu kayak lebih ke arah sana ya perspektifnya kalau saya lihat. Oke. Saya sempat kepikiran itu sih. Cuman again ini kan penafsiran kan, nggak dijelaskan. Kita bisa coba memikirkan. Tapi mungkin ini salah satu cara jeniusnya penulis kitab Ruth, bahwa orang itu bisa mencoba mencari sesuatu yang mau disampaikan itu seperti apa dengan cara penulisan dia. Kalau saya sempat kepikiran, ini saya interpretasi penafsiran. Kalau kita taruh dalam konteks di situ, seakan-akan dia mau mengatakan orang kan sudah kenal Boas ya. Jadi untuk mengidentifikasikan Boas itu tidak terlalu sulit, karena dia orang yang terpandang, orang yang dikenal, misal dia sudah orang Yahudi yang hidup di sana, jadi langsung dikasih satu label dan nanti diliatin apanya yang ditampilkan. Sedangkan Ruth itu kan orang asing. Ruth itu orang yang nggak dikenal. Jadi seakan-akan ya orang mesti lihat kehidupan dia dulu baru bisa kasih kesimpulan dia itu seperti apa. Padahal dari awal pun orang sudah terkagum-kagum kan. Wah, ini yang begitu mencintai mertuanya, yang bakal rela meninggalkan semua masa lalu dan menyerahkan diri kepada Yahweh. Itu sudah menakjubkan. Dan itu sungguh-sungguh menakjubkan ya. Itu sangat mempengaruhi Boas kan. Ya, sangat mempengaruhi Boas. Maka yang menarik, ini bahasa Indonesia sehari-hari menafsirkan kata ini seorang wanita yang baik budi. Berbudi perketi gitu. Tapi ya ESV konsisten, worthy man and worthy woman. Jadi mau memparalelkan dua karakter ini ideal. Dua karakter ini cocok. Dua karakter ini seakan-akan ya dipersiapkan oleh Tuhan untuk ya the next thing. Apa yang mau nyatakan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari penulisan dua istilah ini, worthy man and worthy woman? Sebetulnya kalau ngelihat ini ya, maksudnya persepsinya orang-orang ya, persepsinya si Ruth yang dilihat oleh orang, itu sebenarnya kayaknya udah mulai kita bisa lihat dari di pasal 2 ini ya, meskipun nanti akan lebih eksplisit dijelaskan di pasal 3. Boas itu kan nanya kan, ini kalau di bahasa Indonesianya di ayat pasal 2 ayat berapa ini? 5 ya. Itu kan kalau di sini dari mana ya? Dari mana perempuan muda ini gitu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya tuh whose young woman is this? Jadi ini menarik sih. Ya, jadi milik, kalau whose itu kan kayak milik siapa gitu kan. Jadi kayak di sini bentuk pertanyaan yang saya nggak ngerti ini apakah memang budaya di saat itu seperti itu, menanyakan kalau ngelihat seseorang tuh perempuan tuh kayak ini milik siapa. Tapi ini juga pertanyaan yang menarik dan pelayan-pelayannya itu udah langsung bisa ngejawab. Oh, ini orang ini perempuan muda dari Moab. Dia datang sama Naomi gitu dari Moab gitu. Jadi ternyata orang-orang udah tahu di situ. Dan pada saat Boas tahu itu, oh ini. Jadi Boas mungkin juga udah denger juga gitu ya. Seperti kayak Boas tuh dia responnya tuh seperti kayak, oh ini perempuan yang saya denger gitu kan. Oh ya udah, jadi langsung kayak dikasih arahan-arahan lah gitu. Si Ruth harus begini, terus dia kasih arahan juga ke si pekerja-pekerjanya gitu ya. Jadi kayak ada satu jadi Boas pun sudah mendengar tentang Ruth sebelum dia bertemu gitu. Apa sih kalau orang ngomong tuh ketenarannya mendahului orangnya gitu kan ya. Jadi ada istilah itu. Jadi belum pernah ketemu. Jadi itu seperti kayak menjadi perbincangan umum di masyarakat. Iya. Kayaknya sepertinya udah ada itu gitu. Jadi pertemuan Boas sama Ruth itu somehow bukan terjadi di sini yang pertama kali, tapi Boas sama Ruth tuh udah ketemu di perbincangan kota itu kayaknya. Ada kesan seperti itu ya.
Yaitu menunjukkan kepada kita kan satu aspek yang sangat penting, yaitu karakter seseorang itu sangat-sangat penting. Ya. Di dalam konteks ya mungkin dalam kebudayaan kita, apakah aspek ini masih sangat diperhatikan, karakter seseorang. Kalau kita baca ini kan kita obviously tahu Boaz itu sangat menunjukkan kalau mau dikatakan hesed atau belas kasihan secara berkelebihan gitu. Ya. Berkelebihan sampai ini saya bilang Ruth juga kaget gitu. Kok dia dikasihi dengan begitu luar biasa di ayat yang ke-berapa itu ya? 10. Ayat yang ke-10 ya. Ya. Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini orang asing. Ya. Nanti juga Naomi sendiri kan kaget waktu melihat hasil yang dibawa pulang oleh Naomi. Ini kan ya kayak apa? Terlalu berlebihan lah mengasihi orang atau menyatakan belas kasihan kepada orang itu secara berkelebihan. Ada Job mengatakan ini Boaz ini kan kata apa? Pemikiran Boaz itu lebih tua kan ya. Tua, iya. Ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda apa gini gitu ya. Tapi kita lihat dari percakapan mereka, kita tahu kan kenapa Boaz melakukan itu. Karena dia takjub dengan karakternya Ruth gitu. Ruth sebagai seorang yang melakukan hal yang bagi Boaz itu luar biasa. Ya, saya kan penulis mau menunjukkan ini loh, Ruth itu menunjukkan menghidupi hesed-nya Allah kepada Naomi. Sekarang Boaz juga tertarik untuk menunjukkan hesed kepada Ruth dan menunjukkannya dengan ini extraordinary, berkelebihan. Ini menunjukkan karakter itu sangat-sangat krusial di dalam kehidupan kita dan interaksi kita sebagai manusia, bahkan di dalam aspek yang kita katakan providensia Allah. Ya, nanti di rekaman berikutnya kita akan bahas mengenai providensia Allah. Tapi di bagian ini kita melihat, seakan penulis itu sudah mempersiapkan ini. Ini dua orang yang punya karakter yang luar biasa. Dan bagaimana nanti Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Dua karakter yang sama-sama menghidupi hesed. Kita tahu hesed itu kan tema yang sangat penting di dalam kitab Rut. Gitu. Ya. Jadi aspek ini. Saya pikir ini satu aspek yang perlu kita terus gumurkan gitu ya. Karena mungkin kita hidup di dalam zaman, apalagi dengan realita, termasuk dunia pekerjaan kita lah. Orang mungkin lebih nggak terlalu mikirin karakter ketimbang apa profit yang dia dapatkan, atau pragmatisme dengan hire orang dan semacam. Saya nggak tahu sekarang ya di dunia profesional di kantor. Tapi saya ingat banget dulu zaman saya kerja, itu yang namanya karakter itu kan sangat berkaitan dengan rekomendasi orang. Ya. Dulu kalau mau cari kerja, yang kita harapkan itu dapat rekomendasi dari orang. Misal bos saya rekomendasi saya, itu sesuatu yang wow gitu ya. Karena itu sangat menentukan ya kita diterima kerja atau tidak. Tapi nggak tahu sekarang. Bisa sih masih ya, masih rekomendasi. Tapi rekomendasi atas hal apa itu yang mungkin ya ada positif dan negatifnya lah. Dalam arti misalnya dia akan melakukan apapun untuk menyelesaikan pekerjaan. Gitu. Tapi melakukan apapun itu apakah dengan meninggalkan kesan yang baik kepada orang lain dengan cara yang memanusiakan manusia atau tidak, itu tidak ditanyakan lagi begitu. Tutup mata. Berarti yang penting capai target gitu. Ya. Ya, kalau saya lihat sih kayaknya sama ya, maksudnya tergantung posisi profil itu apakah profil yang lebih ke entry level, apakah dia di middle management atau di upper level ya. Dan
perspektif siapa yang sedang dinilai gitu. Biasanya kalau yang udah di top level saya ngelihat kayaknya ya selama dia masih bisa memberikan keuntungan, jadi masih ada unsur kepentingannya. Jadi tidak sepenuhnya karakter itu dinilai sebagai sesuatu yang langsung menutupi kepentingan-kepentingan. Bisa jadi dia jadi enabler dari sebuah kepentingan bisnis atau ini, ya itu mungkin jadi bisa kayak, oke lah mungkin yang ini nih perilaku ini kita bisa ada ada kebijakan Kayak apa toleransi. ya gitu. Tapi ada bagian ini juga yang kita bisa kelola dan segala macam. Jadi nggak sepenuhnya ini lagi ya. Saya lihat karakter itu tetap ada, tapi mungkin bobotnya kembali dilihat berdasarkan kepentingan apa yang nanti kita bisa lakukan bersama ya. Kalau saya lihat jadi lebih di situ ya kalau. Oke. Ya, saya beberapa kali kayak melihat bagaimana orang itu gagal atau berhasil tanda petik dalam kehidupannya itu sangat ditentukan oleh karakternya. Karakter seseorang itu bisa membuat seseorang itu kayak nggak pernah merasa hidupnya itu cukup atau puas, sehingga dia kayak mengejar dan dia selalu nggak berasa dapat sesuatu, atau bahkan memang gagal malah. Tapi justru ada orang yang sederhana tapi punya, bagi saya, karakter yang jelas dan tahu apa yang penting dalam hidup dia, dan dia punya keluarga justru sangat-sangat indah. Dulu pernah ada satu rekan gitu ya, dia cerita. Jadi dia sekolah di satu SMA, dan setelah dia sudah keluar kerja, bahkan sudah quote-unquote sukses gitu ya. Dan dia masih sering lewatin tempat itu. Dan ada satu gerobak yang jual siomay, si bapak jual siomay gitu ya. Sampai karena dulu waktu dia SMA sering makan di situ, jadi sampai kayak masih ada kenal. Jadi sampai suatu saat dia datang ke bapak itu, dia tanya, "Pak, bapak kan jual siomay cuma sampai siang, jam 12 siang. Habis itu sudah ngapain?" "Nggak ngapa-ngapain, kan? Mau nggak saya bantu?" "Bantu apa?" "Saya bantu bapak untuk bisa usaha lebih. Jadi ya setelah jual siomay siangnya masih bisa kerjaan sesuatu, dan saya bisa ajarin, bantu segala macam." Ini cerita dari dia, si bapak dengan santai mengatakan, "Nggak usah, saya udah cukup." Terus dia bilang, "Hah? Nggak salah ini?" Saya bilang, saya ledekin, "Karena dia bukan orang Chinese, Pak." Kalau bapak tanya orang Chinese, ya dia mau gitu. Tapi si rekan yang cerita ke saya, dia bilang, "Pak Rudi, tapi 2 anak-anaknya jadi dokter. Dan dua-duanya quote-unquote sukses gitu ya." Saya bilang, ya mungkin karena itu. Kalau dia misalnya kejar yang setengah hari itu, akhirnya dia nggak punya waktu sama keluarga, nggak punya waktu sama anak, hanya mengejar misalnya uang lebih, akhirnya mungkin anaknya rusak dan dia nggak bisa jaga. Ya. Sementara nggak jauh setelah itu saya lihat orang, ada satu yang cukup dekat sama saya, dia itu kayak kerja nggak puas-puas, kayak nggak dapet cukup, terus anaknya juga kayak ya berantakan gitu lah, nggak terlalu gimana gitu. Jadi saya merefleksikan, ini karakter orang itu sangat berbeda gitu. Dan karakter orang itu menentukan apakah dia itu, ya saya katakan, tahu hidup itu apa, puas dan tahu yang prioritas, atau yang komplain terus, gak seumur hidup tuh nggak pernah cukup gitu. Ya. Saya pikir bagian ini sangat penting karena nanti kita bahas dua karakter ini ternyata itu dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan rencanakan. Tapi harus mulai dengan dua karakter yang indah ini. Kita lanjutkan pembahasan kita di berikutnya.